Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan saum di hari Kamis, kemudian salat maghrib, buka bersama dan salat maghrib berjamaah, kita merasakan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan itu bisa kita rasakan khususnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan nikmat tetapnya iman di dada kita senantiasa kita rasakan sampai saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini yaitu masalah tazkiyatun nufs, pembersihan hati. Tentunya kita menyadari bahwa masalah hati adalah persoalan yang sangat-sangat penting. Kebaikan seseorang itu dilihat dari hatinya. Bahkan apa yang nampak di dalam fisiknya, apa yang nampak dalam amal kesehariannya, itulah yang menunjukkan hatinya. Hati ini sulit ditebak, karena hati itu yang membalikkan adalah Allah. Makanya kita selalu disuruh berdoa, mohon ketetapan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbicara masalah hati adalah berbicara sesuatu yang paling urgen, berbicara sesuatu yang paling penting. Karena setiap jasad yang kita miliki itu kelak di hari kiamat akan dimintai tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini pun juga akan dimintai tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian yakini, apa yang terbersit di dalam hati kalian, itulah yang nanti akan dimintai tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan hati kamu, semua itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran kita, apa yang kita dengarkan, itu kelak akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lihat, itu juga akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masalah hati. Baik buruknya seseorang itu tergantung hatinya. Inna fil jasadil mudghah in saluhat saluhal kulus, in fasadat fasadat kul. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada sekerat daging, segumpal daging. Manakala sekerat daging atau segumpal daging ini baik, maka baik semuanya. Ketika segumpal daging ini rusak, maka rusaklah semuanya. Ala wahiyya al-qalb. Ingatlah bahwa sesungguhnya sekerat daging itu adalah qalbun atau hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, begitu pentingnya masalah hati sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hati. Andai kata persoalan hati nggak terlalu penting, Rasul tidak akan menyampaikan. Andai kata persoalan hati tidak terlalu penting, maka para sahabat tidak menyampaikan. Sampai Rasul memberikan timbangan bahwa kebaikan seseorang itu tergantung hatinya. Demikian pula, kalau hatinya rusak, maka rusak semuanya. Makanya menjaga hati itu sangat-sangat penting. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Abu Hurairah, beliau mengatakan hati itu ibarat raja.
Dan seluruh organ tubuh ini ibarat pasukan. Dia akan mengikuti apa perintah raja. Kalau rajanya baik, maka pasukannya akan baik. Hati memerintahkan, hati melihat, hati suruh melihat, hati suruh mendengarkan. Hati memerintahkan untuk mendengarkan, hati memerintahkan untuk mengambil, untuk melangkah. Jadi dengan bayangkan, kalau rajanya ini baik, maka seluruh organ tubuh, baik itu melangkah, mengambil, mendengarkan, melihat, semuanya akan baik. Demikian pula kalau rajanya ini rusak. Jangan dikonotasikan kemana-mana ya. Jadi kalau rajanya ini rusak, rajanya ini dolim katakanlah ya, maka seluruh organ tubuh juga akan begitu, rusak. Ya. Nah, jadi sangat pentingnya persoalan hati, sampai sahabat itu juga berbicara masalah hati. Tidak hanya Rasulullah, tidak hanya para sahabat, para ulama juga berbicara masalah hati. Dan banyak kitab-kitab yang berbicara masalah hati. Yang di-share ke jenengan itu masalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah yang disebut dengan Minhaj Qasidin, petunjuk jalan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Jadi jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Itu berbicara masalah hati. Al-Ghazali dalam kitabnya yang cukup panjang, yang cukup tebal, dan itu dikaji di pondok-pondok pesantren, itu juga berbicara masalah hati. Masih banyak yang lain kitab-kitab yang terkait dengan masalah hati. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa amalan hati adalah amalan yang sangat-sangat penting. Amalan hati adalah amalan yang sangat pokok. Sedang amalan lahir adalah amalan yang disebut dengan penyerta dan penyempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saya gambarkan antara amalan hati dan amalan jasad, makanya antara batin, jasad, atau lahir dan batin, jasad, lahir, raga, fisik, ya, itu yang kelihatan. Sementara yang batinnya nggak kelihatan. Masing-masing memiliki amalan, amalan lahir. Contoh wudhu, sholat, zikir, apalagi sedekah, puasa, haji. Ini semua adalah amalan-amalan lahir. Zakat, amalan lahir. Buka tadi, amalan lahir. Kalau buka itu dianggap amalan batin, tidak usah makan. Ya. Amalan lahir semua. Sementara amalan batin, diantaranya adalah niat, ikhlas, ridho, iman. Ya. Apalagi qanaah, zuhud, atau mungkin juga bisa disebut dengan persoalan yang sangat-sangat penting, sabar. Sabar itu amalan hati. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh sabar ya Pak Adenan, lo kok tahu sampai potongan nih? Sabar itu bukan potongan, Pak. Sabar itu bukan masalah fisik, sabar itu masalah hati. Sholat, mulai dari takbir sampai salam, itu jasadnya sholat. Sementara ruhnya sholat adalah khusyuk. Antum bisa bayangkan, andai kata sholat tidak khusyuk, itu sama dengan badan tidak memiliki ruh, mati. Betapa pentingnya persoalan hati. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa amalan hati adalah amalan yang pokok, sementara amalan jasad adalah amalan penyerta, penyempurna. Tidak bisa dikatakan kalau begitu paling penting adalah amalan hati. Amalan lain nggak usah dilakoni, tidak bisa. Karena lahir dan batin itu sesuatu yang tidak bisa kepisah. Menyepelekan salah satunya tidak boleh, mengagungkan salah satunya juga nggak boleh. Karena kita masih hidup, kita bukan manusia ruh, kita bukan manusia yang hanya ruhnya saja, tapi lahir dan batin. Bapak dan saudara sekalian, makanya ketika berbicara masalah hati, maka
Ibnul Qayyim selanjutnya mengatakan bahwa amalan hati adalah amalan yang sangat penting, lebih penting daripada amalan badan. Loh, beliau mengatakan gitu. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan bahwa amalan hati lebih penting daripada amalan badan. Namun hal ini tidak berarti bahwa beliau menyatakan bahwa amalan badan tidak termasuk daripada iman. Tidak. Artinya kedua-duanya sangat penting. Tetapi lebih penting amalan hati daripada amalan jasad. Bukan berarti amalan jasad dikesampingkan. Tidak. Karena amalan jasad itu terkait dengan amalia kita, syariat kita. Bagaimana supaya syariat bisa disempurnakan? Dengan hati. Panjenengan beribadah. Amal jasad. Puasa. Puasa itu amal jasad, Pak. Puasa itu amal jasad. Bagaimana supaya disempurnakan, supaya diterima oleh Allah? Harus ada amalan batin, harus ada amalan hati. Amalan hati apa? Ikhlas karena Allah. Makanya kalau nggak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau selanjutnya mengatakan bahwa amalan hati adalah pokoknya amal. Walaupun amalnya banyak, tetapi jika tidak disertai dengan amalan batin, sia-sia. Hanya membersihkan hati itu sangat penting. Membersihkan hati itu sangat penting. Karena itu ketika kita berbicara masalah hati, maka jangan lepaskan. Selalu mengingat. Ya. Zikir itu amalan apa? Amalan jasad. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu amalan jasad. Tapi zikir sendiri sesungguhnya adalah amalan hati. Zikir itu apa, Pak? Zikir itu apa? Ingat. Loh, zikir kan artinya ingat. Banyak orang zikir tapi gak ingat. Oh, lah bingung. Banyak orang zikir tapi gak ingat. Artinya banyak orang yang melaksanakan zikir secara syariat tetapi gak zikir, gak ingat. Subhanallah, 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 pikirnya kemana-mana. Alhamdulillah, mari ki ape nang Masjid Kutab. Subhanallah, subhanallah. Pas sholat asar tadi, ya kan? Oh, kok buka bersama di Masjid Kutab. Alhamdulillah, begitu, Pak. Lesannya ngomong tapi hatinya kemana-mana. Itu artinya banyak orang zikir tapi gak ingat. Ya. Betapa pentingnya yang namanya hati. Innallaha la yanduru ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kamu, tidak. Allah tidak melihat tampanmu, sorbanmu, jubahmu. Apa itu yang dipakai sampai ngelembrena lemah itu? Tidak. Allah tidak melihat tasbihmu yang gede-gede itu, tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Hatimu. Maka hati ini tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang terbaik adalah orang yang bisa melihat hatinya. Semakin dia bisa melihat hatinya, maka dia bisa melihat Rabb-nya. Ya begitu. Semakin dia bisa melihat hatinya, dia bisa melihat Rabb-nya. Makanya semakin dia bisa melihat hatinya, semakin ma'rifatullah. Dia akan mengenal Rabb-nya. Gitu ya. Bapak dan saudara sekalian, gambarnya begini. Ada mata lahir, ada mata batin. Kalau mata lahir sakit, beliau spesialisnya. Loh iya kan? Kalau matanya sakit, jangan dibawa ke penghulu, salah. Kalau matanya jelalatan dibawa ke penghulu itu bener, cepetan dinikahkan. Tapi kalau matanya sakit, ini kenapa Pak Dokter? Nah itu pantas beliau. Tapi kalau mata batin, panjenengan mata lahirnya, kita di belakang tembok ini kan kita nggak tahu apa yang ada di belakang tembok, nggak tahu kan Pak? Mata lahir terbatas sepanjang kita bisa melihat. Mata lahir itu bisa terlihat sepanjang apa yang bisa kita lihat. Tapi kalau mata batin itu kemana-mana Pak, kemana-mana. Semakin dia dibersihkan sama dengan kaca Pak. Kaca itu semakin dibersihkan, apa yang ada di sana nampak.
Itu mata batin. Ingat, Umar bin Khattab ketika beliau berkhutbah, beliau bisa memerintahkan pasukannya yang berjihad beratus-ratus kilometer. Ya Sariyah, berbalik kamu dari arah gunung. Berbalik, karena kalau tidak berbalik ke gunung itu, dia pasti akan terbunuh oleh musuh-musuhnya. Loh Pak, panglima perang yang namanya Sariyah dan berikut pasukannya mendengar, loh itu kok suaranya Umar. Ini kan suaranya khalifah. Pada saat dia berkhutbah, Pak, coba. Mata batin, Pak. Mata batin. Tapi berbicara masalah batin, itu ada mata batin yang atas petunjuk Allah, ada mata batin yang atas petunjuk jin. Pak Yudi, dompetnya isinya mek sewu. Loh kok tahu sampean, Pak? Dibisiki jin, Pak. Loh, Pak Parjak duwe akeh mari dodol madu. Itu mungkin dibisiki jin. Tidak sedikit, makanya jangan silau. Jangan silau melihat orang. Karena sekarang ini wali itu identik dengan orang yang bisa melihat kayak gitu. Oh, wali itu. Padahal sholatnya nggak jelas. Loh kok bisa dikatakan wali? Oh iya Pak, dia bisa melihat gini. Kalau nyenengan ada orang yang bisa berjalan di atas api, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, lihat dulu ibadahnya kayak apa. Itu kata Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Jangan silau melihat orang. Ya. Karena itu Bapak dan saudara sekalian, masalah batin ini sungguh sangat penting. Ya. Semakin sering batin ini dibersihkan, ibarat kaca tadi itu. Semakin sering kaca itu dibersihkan, maka akan semakin bersih. Itu ya. Nah, bagaimana cara membersihkan batin ini? Di dalam Al-Quran diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya. Begitu Pak ya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan selalu dia menyebut asma Allah, kemudian dia sholat. Ya. Jadi Bapak dan saudara sekalian, ayat ini nyambung sebenarnya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dengan cara apa dia bisa membersihkan jiwa? Dengan zikir. Zikir itu membersihkan jiwa, Pak. Zikir itu bisa membersihkan jiwa, Ibu. Fasolat dan sholat itu juga bisa membersihkan jiwa. Makanya jangan lihat orang-orang yang tidak sholat, orang yang tidak pernah zikir, butek Pak ini. Butek itu apa? Nggak jernih, kotor. Kok bisa tahu hatinya kotor? Nampak dalam perilakunya. Perilaku orang-orang yang tidak bersih hati itu nampak. Tapi jangan ngomong Pak. Butek hatimu itu, jangan begitu. Ya. Karena orang yang butek itu sering ngomong, sering melontarkan omong-omongan yang pedas. Ya. Ada orang yang ngomong itu halus, tidak mencederai orang lain. Ada orang yang sak ngomong itu mesti mencederai hati orang lain. Dan ini terkait dengan kebersihan hati. Dalam ayat yang lain, surat 91 ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, yang membersihkan hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu penting berbicara masalah hati dan membersihkan hati. Membersihkan hati gampang. Panjenengan terkep ibadah, membaca Al-Quran, bersihkan hati. Panjenengan biasa puasa Senin Kemis, Ayamul Bid, maupun puasa-puasa yang lain, itu juga membersihkan hati. Panjenengan aktif qiyamul lail, membersihkan hati. Panjenengan membaca Al-Quran, membersihkan hati. Zikir pagi, petang, tengah malam, membersihkan hati. Ya. Dalam rangka membersihkan hati, secara tidak langsung membersihkan hati. Dan kebersihan hati ini pun juga akan berakibat baik terhadap kebiasaan perilaku panjenengan.
Makanya kalau ada orang laki-laki, Pak, kemudian ada orang perempuan berbicara, menundukkan kepala, hatinya itu, kebersihan hati itu, ya kan? Berbeda dengan ketika banyak wanita kemudian, ya, hatinya juga berbicara. Makanya, ayo kita selalu membersihkan jiwa, karena membersihkan hati itu penting. Ya. Amalan-amalan kita gampang diterima oleh Allah, cepat langsung kepada Allah karena hati. Nggak percaya ya? Contoh begini, ikhlas, amalan yang ikhlas itu gampang masuk surga. Amalan kecil, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, gampang masuk surga. Allah tidak melihat besar kecilnya amalan itu, tapi melihat kebesaran, keikhlasan jiwanya. Sabar. Sabar itu amalan batin. Tidak ada amalan yang pahalanya tak terbatas kecuali sabar. Sabar itu amalan batin. Ya. Dihadapkan di hari akhirat 3 orang. Yang pertama, di ahli jihad. Kamu aku berikan kesehatan. Kekar tubuh kamu itu apa? Ya Allah, Engkau berikan semua itu. Aku gunakan untuk jihad fisabilillah. Demi meraih ridhomu ya Allah. Bohong. Kamu dusta. Kamu hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Berarti apa? Nggak ikhlas. Nggak ikhlas kan? Ngomongnya mencari ridha Allah. Hatinya nggak bersih. Demikian pula, kamu aku berikan kepandaian untuk baca Quran. Kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, aku kumpulkan pemuda-pemuda, aku kumpulkan masyarakat, aku ajari mereka membaca Al-Quran. Juga demi meraih ridhomu ya Allah. Bohong. Kamu mengajari semua itu, kamu ajari mereka mengaji, kamu ajari mereka Islam hanya ingin disebut sebagai qori. Nggih ya Allah, hatinya tidak bersih, ingin dipuja, ingin disanjung orang lain, dilemparkan ke neraka. Cepat Pak. Jadi ada amalan yang cepat masuk surga, ada amalan cepat masuk neraka. Hatinya lagi. Kamu aku berikan harta yang banyak untuk apa? Ya Allah, aku kumpulkan, aku berikan sedekah, aku berikan zakat semuanya demi meraih ridhomu ya Allah. Semata-mata mengharap ridhomu. Bohong kamu. Kamu aku berikan semua itu, kamu melakukan semua itu hanya ingin disebut sebagai dermawan. Hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Ya Allah, lemparkan dia ke neraka, wahai malaikat. Dilemparkan ke neraka. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, hati ini nggak ada yang tahu, cuma dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kebersihan hati ini penting. Makanya iman-iman kalau di usia kita, usia senja kayak begini, kemudian masih belum membersihkan jiwanya, masih belum membersihkan hatinya, masih belum memikirkan gimana hidup hatinya, maka rugi dia, rugi. Karena kemuliaan seseorang itu tergantung hatinya. Bapak dan saudara sekalian, orang korup itu karena apa? Karena hatinya. Kecerdasan di negara kita tuh banyak orang cerdas, Pak. Banyak orang cerdas. Kurang apa, Pak? Para menteri kita kurang apa? Mereka, nggak usah disebut lah kalau gelarnya nggak usah disebut sudah. Cerdas, tapi nggak pinter. Mereka cerdas, tapi korup. Kenapa? Hati. Anggota dewan, mohon maaf, anggota dewan, Pak. Kencing saja dibayar. Kencing saja dibayar. Kok masih korup, katakanlah begitu. Kok masih tidak mau melihat ini benar, yang salah yang mana, yang benar yang mana. Karena apa? Karena hati. Hati inilah yang bisa membedakan ini benar, ini yang salah. Jadi kemuliaan seseorang itu tergantung hatinya. Kerendahan seseorang itu juga tergantung hatinya. Sahabat dan saudara sekalian, hati itu ibarat, kalau menurut Ibnu Qudamah ini, hati itu ibarat benteng. Benteng. Dan setan itu ibarat musuh yang akan masuk ke benteng.
Tentunya kita yang memiliki benteng tidak akan mau dimasuki oleh musuh. Dan musuh itu akan masuk melalui pintu. Maka pintu itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya supaya musuh tidak bisa masuk. Disinilah peranan kita untuk selalu melihat pintu hati kita. Melihat pintu hati kita. Setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui beberapa pintu. Kalau hati tadi itu diibaratkan sebagai benteng. Ya, dan setan atau musuh itu masuk ke benteng itu melalui pintu-pintu itu. Maka setan masuk ke dalam diri seseorang itu melalui beberapa pintu. Yang pertama, di antara pintu-pintu setan, di antara pintu-pintu yang bisa dimasuki setan adalah yang pertama adalah iri, dengki, dan ambisius. Iri, dengki, dan ambisi. Ya, ambisius itu sangat ambisinya. Kalau sekedar ambisi, tapi kalau nemen ambisinya ambisius gitu ya. Kalau orang sudah ambisi, Pak, itu mereka menjadi buta, tuli, dan bisa menutupi cahaya pandangan. Kalau sudah ambisi, semuanya dilabrak, semuanya sudah tidak kelihatan, namanya sudah ambisi, Pak. Yang pertama, iri. Kalau orang iri, Pak, iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara yang lain, itu berarti kan dia tidak percaya dengan takdir. Saya dengan Pak Denan atau saya dengan Pak Irwan. Pak Irwan dikasih kedudukan, kok saya iri? Sementara kedudukan yang disandang oleh Pak Irwan itu karena takdir Allah. Berarti kan saya nggak percaya dengan takdir. Orang yang tidak percaya dengan takdir berarti imannya bagaimana? Rusak. Ya, ya kan? Jadi pintu masuk setan itu dari iri. Apapun yang namanya iri nggak baik, kecuali ada iri yang baik. Apa itu? Kalau ada orang yang aktif ibadah, aktif istiqomah dalam ibadah, kita iri nggak apa-apa. Sudah bisa. Kalau ada orang yang aktif ibadah, dia alim, dia rajin ibadah, istiqomah, iri nggak apa-apa. Tapi kalau iri dalam masalah dunia, ya hati, Pak. Inilah yang disebut penyakit hati. Orang susah sekarang, Pak. Sangat takut kalau kelihatan penyakit fisik. Orang bingung kalau sudah kena penyakit fisik. Di usia-usia 50 tahun ke atas, mulai kumat asam uratnya. Mulai kumat hipertensinya. Mulai kumat, apalagi diabetesnya. Bingung, Pak. Bingung. Ya kan? Lambungnya mulai bermasalah. Bingung. Tapi kenapa nggak bingung kalau hatinya sakit? Ya kan? Hatinya sakit nggak bingung. Tapi kalau fisiknya sakit, bingungnya setengah mati. Wabah penyakit yang sekarang ini hadir, Pak. Bingung semuanya. Bagaimana supaya tidak kena penyakit? Cari imun. Mangan sing akeh. Makan yang banyak makan. Kan gitu kan? Supaya apa? Imunnya meningkat. Tapi kenapa dia tidak paham? Kenapa dia mengesampingkan bagaimana imun terhadap hatinya? Hati ini juga perlu ada imun. Ya. Karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, penyakit hati inilah pintu masuk setan. Nanti akan kita bahas beberapa penyakit-penyakit hati. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita dengarkan adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Enggak gampang, Pak. Enggak gampang, ya. Jadi butuh latihan. Hati ini perlu dilatih untuk tidak iri. Ya. Bagaimana ketika orang lain diberikan nikmat, jenengan pas diuji oleh Allah. Yang lain makan enak, yang lain sehat, kemudian jenengan sakit pas nggak punya duit, terpuruk, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji apa? Diuji hati panjenengan, iri nggak dengan yang lainnya? Ya. Nah, tidak iri itu bisa langsung menyebabkan dia ahli surga. Sementara iri terhadap persoalan duniawi
ini menyebabkan dia semakin terjerembab ke dalam neraka. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah pintu amarah, syahwat, dan keras hati. Pintu amarah, syahwat, dan keras hati. Amarah ini adalah bencana. Bencana terhadap apa? Bencana terhadap akal. Panjenengan lihat, kalau orang sudah marah, akalnya hilang. Ya kan? Orang kalau sudah marah, nggak bisa melihat ini dising bener, dising salah, nggak melihat. Orang kalau sudah marah, ya semuanya naik, darahnya naik, ininya wajahnya memerah dan lain sebagainya. Ya, marah. Jadi saya pernah membaca tip bagaimana supaya tidak marah. Apakah marah nggak boleh? Boleh. Ketika apa? Ketika Islam dilecehkan. Ketika Allah dan Rasulnya dinista. Ketika Al-Quran dihinakan. Kalau panjenengan biasa-biasa saja, patut dipertanyakan hati panjenengan. Hati ini wis mati apa sih urip toh? Makan gitu kan. Jadi kalau jenengan marah, wajib Pak itu. Kan marah kan nggak boleh Pak. Kata siapa? Marah yang nggak boleh itu ketika nggak ada apa-apa marah, nggak ada sebab marah, nggak ada sesuatu yang hak yang diperbolehkan, kemudian kok marah. Nah, itu yang patut dipertanyakan. Ya, jangan sedikit ada orang sedikit-sedikit marah, Pak. Sedikit-sedikit marah, sedikit marah. Nah, berarti ini temperamental ini orang, ya. Tersinggung sedikit, kena omongan didik, tersinggung, marah, tersinggung, marah. Nggak lama orang kayak gini nih, nggak lama apanya, uripe gak dowo, ya, mulai marahan. Tapi ada juga ya di tetangga saya yang marahan, ya, sampai sekarang ya panjang umurnya. Jadi amarah, orang kalau sudah marah, akalnya hilang Pak. Setan masuk, setan masuk. Kalau sudah setan masuk, ya musuh yang masuk ke dalam benteng itu, maka setan bisa menyitir kemana-mana tuh, ya bisa nyitir kemana-mana. Syahwat dan kerasnya hati, alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga, pintu masuk setan ke dalam diri kita itu kesukaan mempercantik rumah, mempercantik diri, pakaian dan sebagainya. Saya tahu Pak, di usia-usia kita kayak gini nih, butuh nggak mempersolek diri? Butuh nggak mempersolek diri? Coba, ya. Di usia-usia kayak Pak Haji Selamat, yang saya Pak Haji, yang sudah tidak tua lagi, masih muda maksud saya. Perlu nggak kita mempersolek diri? Orang yang mempersolek di usia-usia tua patut dipertanyakan hatinya, ya. Makanya dengan lihat para kiai-kiai semakin tua semakin merunduk, semakin banyak ilmunya semakin merunduk. Biasa, sederhana. Makanya jadi presiden pun sederhana. Nah sederhana itu tidak mesti dalam bentuk pakaian, jangan keliru. Ya. Paham ya? Sedikit-sedikit kok ke sana ya. Pokoknya yang sifatnya lahiriah itu biasanya kepingin diwani wong. Mempercantik diri, mempersolek diri, berhias diri. Saya pernah menyampaikan di beberapa majelis, Fudail bin Iyad itu seorang ulama besar. Beliau mengatakan di usia-usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, berarti Anda sudah menuju kepada Allah, kepada Roh, dan sebentar lagi akan nyampe. Karena itu salah satunya jangan banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Jangan banyak mempersolek diri. Jangan banyak mempersolek diri. Karena ujung-ujungnya apa? Kalau saya perhatikan, di usia-usia kita 50 tahun ke atas, yang kata Fudail bin Iyad mengatakan sebentar lagi akan nyampe. Akan nyampe kemana? Ke
kematian. Apa artinya mempersoleh diri? Berarti kalau mempersoleh diri berarti kepingin diwani wong. Riya. Kalau riya berarti kan penyakit hati. Justru yang dipersoleh itu adalah hatinya. Yang dipercantik itu adalah hatinya. Supaya Allah senang. Supaya Allah bangga. Supaya Allah semakin memuliakan kita. Gitu. Kemudian yang keempat, pintu masuk setan ke dalam tubuh kita adalah kenyang. Kenyang. Jangan lupa, Pak. Kalau kenyang itu mesti ngantuk. Kenapa orang-orang yang perutnya kosong itu lebih dekat kepada Allah? Perut kosong berarti kelaparan, tidak. Puasa. Perut yang kosong itu lebih dekat kepada Allah. Tapi perut yang kenyang jauh. Ngantuk terus, tidur. Ya. Masih ingat ya, tombo hati. Tombo hati iku ono. Udah, Pak? Gak 6 dah. Oh, salah satunya adalah kudu weteng ingkang luwe. Perut kosong. Perut semakin banyak isinya. Saya pernah membaca siapa itu Al-Ghazali mengatakan bahwa penyakit itu sebagian besar itu dari perut. Semakin besar perut, artinya terisi banyak isi, itu mudah terserang penyakit, kata Al-Ghazali. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa pintu masuk setan itu adalah kenyang. Makanya Nabi jangan makan kalau enggak lapar. Kalau sudah makan, kalau pas makan, berhenti makan sebelum. Makanya tadi ditawani itu, jangan izin aja nih mau imbuing. Enak, panganannya enak, ya kuahnya enak. Biasanya kalau enak mesti embo. Gitu. Nih enak mesti embo. Itulah tanda-tanda nafsu. Ya. Nafsu itu gampangnya, nafsu itu cirinya adalah enak-enak tok. Ketika ada makanan kayak gitu, mesti dalam pikiran itu kono kerupuk enak. Sing gak ono digeleki. Ngene iki ono sambel enak. Loh, pemane campur es degan macam-macam sudah. Jadi nafsu itu adalah ciri-cirinya enak-enak tok. Yang kelima, tamak terhadap orang lain. Tamak terhadap orang lain. Tamak terhadap orang lain itu begini, Pak. Jadi benar atau salah, nggak ukuran. Yang penting aku harus ke orang itu. Ya. Saya harus orang itu. Entah itu benar atau salah, pokoknya itu pujaan saya. Inilah yang bisa menutup pintu amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika junjungannya itu salah, dia nggak berani mengatakan, dia nggak berani nahi mungkar kepada dia. Dia nggak berani menyampaikan amar ma'ruf kepada dia. Karena benar salah, mesti benar dia. Begitu. Karena junjungannya inilah tamak kepada seseorang. Dan itu nggak boleh. Itu menjadi pintu masuk. Pintu masuk setan kepada dia. Yang berat dipuja adalah Rasulullah. Yang berat dipuja adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berada pada kebenaran ini yang harus diikuti. Ya. Jangan nuruti hawa nafsu, yang penting itu mesti bener itu. Enggak boleh gitu ya. Kemudian yang keenam, terburu-buru tidak berhati-hati. Terburu-buru, melakukan apa saja terburu enggak boleh. Ya. Al-ajalatu minasyaiton. Jadi kesusu-susu itu perbuatan setan. Ya. Wa ta'ani minallah, dan berhati-hati itu dari Allah. Nah, makanya kalau panjenengan belum menikah, ada sesuatu yang diperbolehkan dipercepat. Atau ketika punya hutang pas punya duit harus segera dikembalikan. Yang kedua, kalau ada orang meninggal, kalau sudah semuanya selesai harus dipercepat pemakaman. Yang ketiga, kalau orang itu sudah punya jodoh harus dipercepat. Bukan berarti kesusu-susu, tidak. Nah, kesusu-susu itu meninggalkan akal sehat. Kesusu-susu itu meninggalkan nalar sehat. Dan itu perbuatan setan. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian,
perjuangan ini harus dengan sabar. Tidak boleh tergesa-gesa. Harus begini, ya harus begini, tidak bisa begini. Jangan, harus dengan sabar dan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketujuh, cinta harta. Cinta harta ini menggelapkan hati. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sesungguhnya kenapa umat Islam terpuruk terus? Itu bukan karena banyaknya orang kafir. Kenapa umat Islam terpuruk terus, kalah terus? Itu bukan karena kecanggihan orang kafir, karena banyaknya orang-orang munafik. Karena banyaknya orang-orang munafik, kemudian di hati musuh-musuh Allah itu, rasa takutnya kepada umat Islam dicabut. Rasa takutnya kepada orang mukmin dicabut oleh Allah. Kalau sudah rasa takutnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu umat Islam banyak kagusa'isail dan banyaknya itu seperti buih di lautan. Tapi pada saat itu dia punya dua penyakit, hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini dua hal yang mesti terjadi, Pak. Kalau sudah cinta harta, cinta dunia mesti takut mati. Nah, cinta dunia itu menggelapkan hati. Bapak, Ibu, matahari tiap hari itu kan mesti bersinar, Pak. Pagi sampai sore mesti bersinar. Dan cahayanya terus ke bumi. Nah, matahari cahayanya tidak sampai ke bumi biasanya karena apa? Karena mendung. Mendungnya hati itu adalah harta. Mendungnya hati itu adalah dunia. Hidayah Allah itu terus menerus, Pak. Terus menerus. Kenapa hidayah itu tidak kita rasakan? Karena hati kita ada mendungnya. Ada ada awannya. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian yang kedelapan, semua ada 10. Yang kedelapan, mengajak orang awam untuk fanatisme terhadap mazhab. Ini pintu masuk, Pak. Kalau sudah fanatisme terhadap mazhab, fanatisme terhadap kelompok, ini menyebabkan apa? Pintu masuk setan. Kalau sudah pintu masuk setan, apa yang terjadi? Mazhab-mazhab yang lain salah, kelompok-kelompok yang lain salah. Gitu. Sing bener ngono aku, ngono sampean salah. Pokoknya ini sholat, nih gak tangane dhisik, mari rukuk, nih gak tangane dhisik, salah. Padahal antara lutut dulu atau tangan dulu, dua-duanya boleh. Kapan saatnya lutut dulu, kapan saatnya tangan dulu. Ustaz tadi Hidayat pernah mengupas hadis itu. Jadi ketika Rasulullah SAW sujud dengan pakai lutut dulu, itu di saat beliau masih kuat. Di saat beliau masih kuat. Dan beliau sujud dengan tangan dulu di saat beliau sudah usia lanjut. Gitu ya, usia lanjut. Beliau mengupas dari mana? Dari sahabat yang menjadi sanad itu. Oh, ini sahabat yang lebih dulu. Lebih dulu berarti dia lebih dulu masuk Islam daripada sahabat yang menjadi sanad daripada hadis yang kemudian itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi fanatisme kepada mazhab, fanatisme kepada kelompok ini menjadi pintu masuk setan. Makanya harus hati-hati kita. Kemudian yang ke-9, memikirkan zat Allah. Itu tidak boleh, Pak. Ya apa ya Gusti Allah ya. Zati kaya apa? Donyane gedene kaya ngene. Gusti Allah itu nanti zati kaya apa? Nah, itu tidak boleh, Pak. Karena itu jadi pintu masuk setan. Jadi kufur nanti kita. Ya, jadi kufur. Nggak boleh. Kemudian hadis Nabi kalau nggak salah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dhatillah. Pikirkan. Silakan kamu berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Tapi jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, buruk sangka terhadap sesama. Nah ya, buruk sangka terhadap sesama. Paling Pak Irwan itu biasa ya. Nah, buruk sangka kan? Biasa. Ono geleme. Oh, buruk sangka mana kan? Kalau sudah buruk sangka, Pak, nggak ada benarnya orang. Makanya kita harus husnudzon, ya, sangka baik, jangan suudzon. Karena suudzon itu pintu masuk setan.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan kupas lebih jauh tentang bagaimana cara membersihkan hati yang lebih dalam. Ini baru ya global-globalnya saja, bahwa saya simpulkan bahwa berbicara masalah hati itu adalah berbicara sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting. Ketika kita beramal ibadah, ketika kita beribadah, ketika kita beramal soleh, jangan lepaskan dengan mengetahui kondisi hatinya dengan. Nanti akan kita pelajari bagaimana hati itu, ada yang hati yang sakit, ada yang hati setengah sakit, ada yang hati yang sehat. Tentunya semuanya kepingin hatinya sehat. Bagaimana? Dan ciri-ciri hati yang sehat gimana? Hati yang sakit itu gimana? Dan hati yang mati itu gimana? Dari hati yang mati, hati yang sakit, hati yang sehat. Nah, itu ya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita kupas lagi persoalan hati. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat, dan ada satu ayat Allah untuk menutup pada kajian kali ini, nanti dilihat dalam surat 87. Surat 87, surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah aku dihinakan di hari kiamat nanti. Pada hari yang ketika itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Ya, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah SWT, sehingga kita selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT. Kemuliaan seseorang karena hatinya bersih, kemuliaan seseorang karena hatinya selamat, kemuliaan seseorang ketika dia menjaga hatinya dari hal-hal penyakit-penyakit yang tidak diridai oleh Allah SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.